Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rudi Kusuma. Hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman satu kelompok saya untuk men-sharingkan materi tentang mekanisme kerja antibakteri. Oke, aku langsung tampilin slide-nya ya. Oke, mekanisme antibakteri ini ternyata setelah kami pelajari, ternyata ada 5 mekanisme antibakteri yang ada di dunia farmasi. Oke teman-teman, bagi yang udah nggak sabar pengen tahu apa saja, ayo kita let's to the list. Mekanisme yang pertama. Mekanisme pertama saya kasih nama mekanisme 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu saya sendiri yang kasih nama. Nah, pada mekanisme 1 ini memiliki target mekanisme kerja pada membran sel. Nah, teman-teman, antibiotik ini akan mengganggu fungsi dari membran sel dari bakteri. Nah, di mana fungsi membran sel itu sendiri adalah untuk melakukan transport dan mengkontrol kondisi internal sel. Kebayang ya? Ketika membran sel ini rusak, ya, maka cairan intraseluler akan keluar dari bakteri. Dan akhirnya bakteri tersebut akan mati. Oke, terlalu horor. Oke, teman-teman, contoh obat yang memiliki mekanisme kerja seperti ini adalah polimisin. Oke, itu salah satu obat yang memiliki aktivitas mengganggu fungsi dari membran sel. Oke, next. Mekanisme kedua. Pada mekanisme kedua ini, targetnya adalah pada dinding sel. Tadi kan pada membran sel. Nah, sekarang pada dinding sel. Bersifat sebagai inhibitor sintesis dari dinding sel. Kebutuhan bakteri akan terhambat melalui mekanisme ini, sehingga akan menyebabkan lisis. Nah, kebayang ya teman-teman, bakteri juga memerlukan nutrisi gitu. Tapi dengan dikasihnya obat golongan ini, dia akan sebagai inhibitor pada dinding sel, sehingga kebutuhan bakteri akan nutrisi itu akan terhambat. Jadi, secara perlahan namun pasti bakteri akan lisis atau mati. Oke, next kita lanjut ke mekanisme ketiga. Pada mekanisme 3 ini, yang dihambat adalah sintesa DNA. Wow, keren ya. Yang dihambat adalah sintesa DNA dan RNA. Nah, hambatan ini berlangsung pada DNA tirase. Nah, akibatnya apa? Bakteri tidak akan bisa lagi melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Nah, kita semua tahu ya bahwa DNA itulah yang menyebabkan kehidupan. Nah, kalau DNA-nya rusak, apakah mungkin terjadi kehidupan? No way. Tidak mungkin. Ya. Salah satu obat yang dapat bekerja pada mekanisme ini adalah quinolones. Dan obat ini bekerja pada RNA. Oke, next kita lanjut lagi ke mekanisme keempat. Pada mekanisme ini, yang dihambat adalah sintesa protein. Oke, seperti yang kita ketahui secara bersama, protein secara khusus terbawa oleh ribosom. Ribosom ini dapat melakukan translate kepada mRNA menjadi protein. Translate ya, dia terjemahkan ya. Oke, jadi ribosom ini dapat melakukan translate mRNA menjadi protein. Protein ini makanannya si bakteri. Nah, kalau ini diganggu, bakteri nggak bisa hidup. Jadi, bakteri itu lama-lama akan mati.
gitu teman-teman. Nah, contoh obat-obatan yang bekerja pada mekanisme ini adalah erythromycin dan chlorphenicol. Oke, kita next ke pembahasan mekanisme kerja yang kelima. Oke, next. Pada mekanisme yang kelima ini, hambatan metabolisme asam folat. Oke, hambatan metabolisme asam folat. Umumnya, asam folat ini adalah membantu pertumbuhan rambut dan kesehatan kulit, teman-teman. Atau yang biasa kita sebut dengan para amino basalic acid atau PABA. Nah, PABA ini dapat disintesis oleh bakteri menjadi asam folat, ya. Dan obat-obatan yang dapat menghambat ini adalah golongan sulfonamida dan trimetropin. Nah, obat-obatan tersebut mencegah PABA disintesis menjadi asam folat sehingga mencegah terjadinya sintesis oleh protein. Nah, kalau si bakteri tidak dapat mensintesisnya, bakteri mau apa? Dia akan mati secara perlahan. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi 5 mekanisme kerja antibakteri yang kami dapatkan berdasarkan riset kami. Nah, teman-teman, itu saja presentasi yang dapat saya bawakan. Jika ada kata-kata yang kurang atau masih ada pendapat-pendapat dari kami yang keliru, mohon maaf karena kami masih dalam tahapan belajar. Dan jika teman-teman ada yang tidak dimengerti dari penjelasan saya, silakan teman-teman tanyakan dan kita akan diskusikan bersama. Oke, saya end show dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.